Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah sehat. Baik, sebelum memulai kegiatan pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita memulai dengan berdoa supaya kegiatan kita diberi kelancaran dan juga kebermanfaatan. Ketua kelas bisa memimpin doa terlebih dahulu. Baik teman-teman, sebelum mengawal pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama yang dipercaya masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Baik, sebelum masuk ke materi, Ibu akan absensi terlebih dahulu ya. Melinda, Sinta, Fauzia, Dinda, Putri, April, Alhamdulillah semua hadir hari ini ya. Semoga kita selalu bisa semangat dalam belajar. Nah, untuk memulai semangat pada pagi hari ini, Ibu akan ada ice breaking terlebih dahulu. Sudah siap? Sudah. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Oke, sudah fokus semua ya. Jadi pada pagi hari ini Ibu akan memberikan motivasi terlebih dahulu untuk kalian. Nah, anak-anak semua, akuntansi itu biasa disebut dengan bahasa bisnis. Jika kalian menguasai akuntansi, salah satunya adalah jurnal umum, maka kalian akan mengerti bagaimana sih uang itu bekerja dalam sebuah perusahaan. Nah, ini tuh ilmu yang sangat penting anak-anak. Bukan hanya di dunia sekolah, tapi juga ketika kalian bekerja nanti. Jadi jangan pernah lelah untuk belajar akuntansi, terus berlatih agar kalian menguasainya. Nah, sebelum itu, kemarin kita sudah mempelajari apa ya anak-anak? Bukti transaksi. Betul, bukti transaksi. Kira-kira ada yang masih ingat gak bukti transaksi itu ada apa aja? Nota, terus kuitansi, struk. Oke, benar semua. Nah, jadi anak-anak, pembelajaran kemarin tentang bukti transaksi itu akan saling berkesinambungan dan juga keterkaitan dengan materi yang akan Ibu sampaikan pada pagi hari ini, yaitu mengenai jurnal umum. Karena setiap bukti transaksi itu nanti akan dicatat di jurnal umum. Namun sebelum itu, sebelum masuk ke pembahasan yang lebih mendalam terkait jurnal umum, Ibu mau tanya dulu dong. Mungkin dari salah satu kalian bisa menceritakan nih pengalaman atau kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan transaksi yang dicatat dalam jurnal umum. Ada yang mau bercerita? Ayo. Oke, siap, silahkan. Kemarin saya kan beli di bursa, harganya 20.000. Nah, saya tuh mendapatkan kwitansi dari penjualnya. Itu termasuk transaksi nggak? Menurut teman-teman gimana? Termasuk transaksi nggak? Iya. Iya. Kemarin Fauzia tuh beli pulsa sebanyak 20.000. Nah, ternyata sama penjual pulsanya itu diberikan kwitansi. Nah, dari hal tersebut kita bisa menganalisis yang bertambah apanya? Yo, yang bertambah apanya? Beban pulsa. Terus yang berkurang? Kasnya. Dari situ kita bisa mencatat jurnal umum dengan jurnalnya beban pulsa pada kas. Oke, dari Fauziah tadi, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini mengenai jurnal umum. Yang pertama, tentunya kalian bisa menjelaskan fungsi dan juga peran jurnal umum dalam siklus akuntansi. Kemudian yang kedua, kalian bisa menganalisis transaksi dalam keuangan dan mencatatnya ke dalam jurnal umum. Dan tujuan pembelajaran yang ketiga, kalian bisa menyajikan hasil pencatatan itu secara sistematis sesuai dengan standar akuntansi. Nah, di sini ada pun beberapa materi pembahasan. Yang pertama kita akan membahas pengertian jurnal umum. Kemudian yang kedua yaitu kegunaan jurnal umum. Yang ketiga fungsi dari jurnal umum. Keempat persamaan dasar akuntansi. Nah, sebelum masuk ke materi jurnal umum, nanti kita menggunakan media cuan card. Nah, anak muda tuh pasti terngiang-ngiang ya dengan namanya cuan. Nah, dengan media cuan card tersebut nanti kalian bisa menganalisis transaksi, terus kalian catat ke dalam sebuah jurnal umum. Nah, selain kalian bisa bermain kartu, kalian juga bisa belajar dengan media cuan card.
Oke, yang pertama jurnal umum. Nah, di sini dia sudah tahu apa sih pengertian jurnal umum itu? Catatan keuangan. Oke, betul ya. Jadi, jurnal umum itu secara lebih detailnya adalah catatan akuntansi kronologis berdasarkan urutan waktu, di mana yang mencatat semua transaksi yang dilakukan perusahaan dengan menggunakan sistem debit dan kredit. Nah, itu berfungsi sebagai buku harian perusahaan dan juga langkah awal dalam menyusun pencatatan laporan keuangan. Jadi, simpelnya, jurnal umum adalah catatan kronologis semua transaksi keuangan yang berdasarkan bukti transaksi. Nah, kira-kira komponen jurnal umum itu ada apa aja? Itu Bu, ada tanggal, nama akun, debit, kredit. Betul ya? Nah, dalam jurnal umum itu komponennya yang pertama ada tanggal, itu nanti disertai dengan bulan dan juga tahun periodenya. Selanjutnya ada nama akun, kemudian disertai dengan keterangannya. Selanjutnya ada kolom referensi atau kode ref. Selanjutnya ada kolom debit dan tentunya kolom kredit. Nah, kira-kira kegunaan jurnal umum ada yang tahu untuk apa? Supaya transaksi bisa dicatat. Betul. Selain supaya transaksi bisa dicatat, kegunaan jurnal umum juga sebagai menjembatani pencatatan transaksi dari buku harian itu ke dalam buku besar serta bisa mengontrol keseimbangan antara debit dan kredit. Nah, selain itu ada fungsi nih dari jurnal umum. Ibu mau tanya, kira-kira di sini siapa yang tahu fungsi dari jurnal umum itu ada apa aja? Mengklasifikasikan dan juga sebagai media informasi. Betul sekali. Jadi fungsi dari jurnal umum itu ada 3, yaitu ada fungsi mencatat, mengklasifikasi, dan juga fungsi informasi. Nah, yang pertama fungsi mencatat. Fungsi ini mencatat kegiatan transaksi, semua transaksi yang ada di dalam perusahaan itu dicatat dalam jurnal umum, baik pengeluaran, penjualan, terus pemasukan, pembelian, itu dicatatnya dalam jurnal umum. Kedua, ada fungsi klasifikasi, di mana bisa mengklasifikasikan akun. Di dalamnya ada akun kas, akun beban, akun pendapatan, terus ada akun utang, dan akun lain-lainnya. Dan yang ketiga, ini yang paling penting juga, yaitu ada fungsi informasi, di mana ketika suatu saat laporan keuangan itu diperiksa dan juga diaudit oleh pihak perusahaan yang terkait, maka kita sudah siap datanya dan informasi itu secara transparansi. Nah, selain itu, tadi kan ada akun-akun tuh yang Ibu jelasin. Kita masuk ke persamaan dasar akuntansi. Di sini ada yang udah tahu belum bagaimana bunyi persamaan dasar akuntansi? Silahkan angkat tangan. Ya. Aset, kemudian liability plus equity. Betul, beri tepuk tangan untuk Dinda. Nah, jadi betul ya. Persamaan dasar akuntansi yaitu aset sama dengan liabilitas ditambah ekuitas. Aset itu nama lainnya adalah harta, sedangkan liabilitas itu nama lainnya Utang. Oke, ekuitas nama lainnya Modal. Oke, jadi dari harta kita, aset kita itu asalnya bisa dari hutang maupun dari modal. Nah, hutang bisa berupa pinjaman, kemudian modal itu bisa berupa investasi. Ketika bertambah aset, saldo normalnya ada debit, kewajiban, ekuitas, pendapatan ada di Kredit. kemudian beban ada Debit. Oke, sekarang kita balik, tadi bertambah, sekarang berkurang. Nah, ketika berkurang, saldo normalnya aset ada di Kredit. kewajiban, ekuitas, dan pendapatan ada di Debit. dan beban di Kredit. supaya semangat kita nyanyi dulu dan juga cepat hafalnya ya. Sudah siap? Siap. 1, 2, 3. Lah jempol utang telunjuk, modal di jari tengah, pendapatan manis beban keringking, itu teknik 5 jari. Harta beban itu
kredit. Tepuk tangan untuk kita semua. Nah, ini adalah bentuk dari jurnal umum yang tadi sudah dibahas di awal. Komponennya ada apa aja? Tanggal, kemudian nomor bukti, nama akun dan keterangan, selanjutnya debit dan kredit. Oke, kita akan langsung menggunakan media pembelajaran Cuankart agar kalian lebih memahami bagaimana menganalisis transaksi, kemudian mencatatkan dalam jurnal umum. Baik anak-anak semua, sebelum kita praktik langsung ke media pembelajaran Cuankart, Ibu mau kalian jargon dulu. Sudah siap? Sudah. Akuntansi, jago berhitung tapi tidak perhitungan. Oke. Ini Ibu sudah ada 5 studi kasus yang nanti kalian selesaikan misinya. Yaitu di sini juga ada beberapa akun yang tersedia. Kalian bisa memasangkan di kolom debit dan kredit. Sudah siap semuanya? Sudah. Oke. Yang pertama, Ibu tunjuk langsung ya. Dari Melinda bisa maju. Pilih satu aja. Oke. Soalnya dibacakan ke teman-teman biar tahu juga. Membayar sewa toko sebesar 1 juta. Transaksinya membayar sewa toko sebesar 1 juta. Kira-kira yang akan bertambah apa? Beban sewa. Beban sewa. Beban sewa saldo normalnya di mana kalau bertambah? Debit. Oke. Nah, karena membayar tunai, kira-kira yang berkurang apanya nih? Kas. Kas berkurang berada di kredit. Jadi jurnalnya bagaimana Melinda? Sejumlah 1 juta. Oke, betul teman-teman? Betul. Oke, bisa duduk ya. Setelah kalian menggunakan media Cuankart, nah sebelum beranjak ke yang terakhir untuk kesimpulan, Ibu ingin bertanya sekali lagi, bagaimana sih bunyi dari persamaan dasar akuntansi tadi? Ada yang bisa? Silahkan angkat tangan. Dinda, silahkan. Harta sama dengan utang plus modal. Oke, betul ya, tepuk tangan untuk Dinda. Jadi benar, harta sama dengan hutang ditambah modal. Di mana harta itu adalah aset atau sesuatu hal yang dimiliki perusahaan dan memiliki nilai ekonomis dan memberi manfaat di masa mendatang. Kalau hutang, pengertiannya? Oke, terakhir ada modal. Nah, setelah bermain Cuankart, apa sih yang kalian rasakan? Gimana rasanya? Menganalisis sambil bermain kartu? Seru. Terus? Bisa lebih paham. Ada lagi yang dirasakan? Lebih mudah diingat. Oke. Kenapa kita penting dalam belajar jurnal umum? Karena kalau catatan kita rapi dan struktur sesuai standar akuntansi, maka laporan yang kita berikan itu juga laporan yang akurat. Selain itu, kita juga bisa catatan sekecil itu menyelamatkan bisnis kita. Tidak hanya itu, kita juga bisa mengambil keputusan untuk sebuah perusahaan. Baik, sebelum Ibu akhiri, untuk tugasnya kalian mencari 3 transaksi ya, beserta bukti transaksinya. Kemudian kalian catat dalam apa namanya? Jurnal umum. Nah, nanti akan Ibu bahas di pertemuan selanjutnya. Baik anak-anak, selesai sudah materi kita pada hari ini. Terima kasih atas kehadiran, keaktifan kalian. Semoga ilmu yang Ibu berikan bisa bermanfaat di masa yang akan datang. Tetap semangat, jaga kesehatan selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.